Hai Sobat Bruising, tahukah kalian, ikonik kota di Pulau Jawa, sebuah tugu yang bernama Tugu Pal Putih, atau yang familiar, dikenal dengan nama Tugu Jogja? Ya, tugu yang terletak di pusat kota, Yogyakarta ini. Tahukah kalian bahwa bentuk asli tugu yang kita kenal familiar sebenarnya memiliki wujud yang berbeda di masa lalu? Berawal di tahun 1755, setelah kerajaan Mataram Islam dibagi dua, di Yogyakarta berdiri kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta, dengan putra dari Sunan Amangkurat IV atau Sunan Jawi, yaitu Pangeran Mangkubumi, naik tahta Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I. Raden Masuhana Sultan Hamengkubuwana I adalah peletak dasar-dasar Kesultanan Yogyakarta. Dianggap sebagai Sultan terbesar Yogya, layaknya Sultan Agung Mataram. Yogyakarta meski merupakan negeri baru, namun kebesarannya berhasil mengungguli Surakarta selaku induk awal. Mataram sebelum terpecah memiliki angkatan perang yang besar, melebihi tentara VOC di Jawa. Tidak hanya seorang sultan yang pandai strategi dan bijaksana, beliau merupakan sultan yang cinta keindahan. Banyak berkembangnya karya arsitektur pada zamannya, berupa taman sari dan monumen bersejarah lain, seperti Tugu Golong Gilik. Ya, Tugu Golong Gilik. Tugu Golong Gilik. Mungkin kita terdengar asing oleh nama tersebut, tapi ya, itu adalah nama awal dari Tugu Jogja, sebelum berubah nama menjadi Tugu Pal Putih. Tugu Jogja Golong Gilik pada awal dibangun memiliki bentuk dan tinggi yang berbeda, merupakan karya arsitektur Sultan Hamengkubuwana I yang dibangun pada tahun 1756 dengan tinggi 25 meter. Nama Golong Gilik menunjuk bentuk awal. Tugu yang berupa silinder golong dengan puncak berupa bulatan gilik mereferensikan filosofi bersatunya rakyat dengan rajanya dan manusia dengan Sang Pencipta. Tugu Golong Gilik dibangun untuk memperingati perjuangan bersama-sama rakyat dalam melawan penjajah. Tugu Jogja menjadi sebuah poros yang membagi antara Keraton Kasultanan, Panggung Krapyak, Monumen Jogja Kembali, Laut Kidul, dan Gunung Merapi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 1855 sampai 1877. Terjadi peristiwa dahsyat pada 1867. Gempa tektonik melanda Yogyakarta dan menghancurkan apa yang dinamai Tugu Golong Gilik. Hingga kita yang di masa ini tidak dapat melihat bentuk asli dari monumen bersejarah itu. Selama beberapa tahun setelah gempa, Tugu Golong Gilik yang hancur masih terbengkelai. Hingga pada akhirnya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VII yang memerintah pada tahun 1877 sampai 1921. Tugu Jogja mulai dibangun kembali dan diresmikan pada ke-1889. Pembangunan tugu kembali ini mengubah bentuk tugu dari yang semula berbentuk golong dan gilik menjadi berbentuk persegi dan berakhir lancip. Selain itu, ketinggian tugu yang semula 25 meter kini menjadi 15 meter ditengarai. Desain baru ini merupakan strategi pemerintah Belanda untuk menghilangkan simbol kebersamaan raja dan rakyat yang ditunjukkan oleh desain tugu sebelumnya. Demikian, setelah selesai renovasi yang dilakukan pemerintah Belanda 1889, tugu yang bernama Golong Gilik berubah nama menjadi De Vitapol dalam bahasa Belanda, atau sekarang kita kenal dengan sebutan Tugu Pal Putih karena warnanya yang didominasi putih
Perbandingan ukuran Tugu Golong Gilik sebelum hancur karena gempa dan Tugu Pal Putih pasca renovasi. Berbeda dengan Tugu, sebelum renovasi di bagian Tugu, pasca renovasi, kini terdapat tulisan prasasti, di mana dalam setiap sisi, Tugu memiliki tulisan prasasti yang berbeda-beda. Pada sisi selatan prasasti berbunyi, perjalanan menuju gerbang kejayaan dimulai dari pemimpin negara. Sengkalan menunjuk pada angka 1819 kalender Jahowa, sesuai dengan tahun yang ditulis di bawahnya. Di atas tulisan tersebut, terdapat lambang padi dan kapas dengan tulisan HB7, juga lambang mahkota Belanda di puncaknya. Lambang ini adalah lambang resmi yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwana ke-7. Di sisi timur prasasti ini berbunyi, menyebutkan bahwa Y. Malamaster, Presiden Yogyakarta waktu itu, menyambut baik pembangunan tugu tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak terlibat dalam pendanaan. Di sisi barat terdapat prasasti yang berbunyi, prasasti ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana ke-7. Di sisi utara prasasti ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan tugu dipimpin oleh Patih Danurejo ke-5 yang memerintah 1879 sampai 1899. Dan arsitektur tugu dirancang oleh YPF van Brussel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta. Dan begitulah sepenggal kisah sejarah singkat berdirinya Tugu Pal Putih yang ikonik di Pulau Jawa. Kini tugu tersebut semakin berdiri dengan indah di tengah kota Yogyakarta, memberikan kesan menawan dan menggambarkan budaya setempat yang lestari. Masyarakat setempat masih mengenalnya sebagai Tugu Pal Putih. Namun masyarakat di luar kota ini mengenalnya familiar sebagai Tugu Jogja. Terima kasih Sobat Brusi. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta ketuk tombol loncengnya.